Nah, saudara, saya sekarang sudah berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Saya ingin menjumpai Bapak GM Angkasa Pura I I Gusti Ngurah Rai. Kita ingin mengetahui bagaimana Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam persiapannya menghadapi menjelang arus mudik dan balik tahun 2023 ini. Kita sapa beliau. Halo Pak Hendy, apa kabar? Luar biasa, sehat selalu nggih? Sehat selalu. Terima kasih loh di waktu di tengah-tengah kesibukannya. Sama-sama. Saya tahu. Nah, Iya. mohon izin ini kita mau mengetahui bagaimana Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam persiapannya. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan masuk agenda tahunan biasanya. Nah, ini akbar lah, ciri khas Indonesia. Arus mudik dan balik Idul Fitri tahun 2023 ini. Sekaligus juga Bali selain itu adalah menjadi tempat wisata. Biasanya libur panjang ini dinikmati pada domestik. Nah, Pak Hendy bisa dijelaskan bagaimana kesiapan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai terkait dengan event kita yang besar ini? Baik. Iya. Tadi pagi, Ya. tepatnya di sini, Ah. kita melakukan apel persiapan Oh, untuk posko siap. Lebaran. Nah, ini posko Lebaran kita siapkan di sini. Kita akan mulai sejak hari ini, tanggal Ya. 14 hingga tanggal 2 Mei. Mei. Ya, tanggal 2 Mei. Dan terkait dengan hal itu Ya. kita pastikan bahwa seluruh stakeholder di bandara siap. Ya, Baik. jadi ada keterlibatan dari otoritas bandara tentunya, Oke. dari Airnav Indonesia, dari airlines, ground handling, kemudian dari imigrasi, bea cukai, termasuk juga dari kawan-kawan kepolisian, ya, Oh. TNI, AU dan semuanya. Pokoknya yang memang beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ini, Iya. semuanya kita libatkan untuk memastikan bahwa mereka siap dalam menyambut liburan Lebaran di tahun ini. Baik. Jadi setelah kita menyatakan posko ini sebagai resminya, ya, Oke. dimulainya posko ini. Tapi sebelumnya di beberapa hari sebelumnya dari otoritas bandara itu juga memeriksa terkait dengan kesiapan alat-alat, kesiapan dari fasilitas yang ada di bandara. Nah. Rem check juga akan dilakukan. Rem check itu pengecekan pesawat secara langsung, ya, Oh, dari oke. fisiknya, dari dokumennya seperti itu. Oke. Dan ini sudah kita sampaikan ke kawan-kawan di maskapai, ya, itu nanti akan secara random, ya, dilakukan oleh otoritas bandara. Kami sendiri dicek, ya, dari fasilitas yang ada, dari X-ray-nya, kemudian dari security yang ada saat ini, Oke. dan juga dari alat-alat kerja di dalam. Iya, iya. Ya, seperti itu. Dan syukur alhamdulillah, ya, pada saat ini kami nyatakan Bali siap. Ya. Jadi setelah dicek tidak ada hal yang major, ya. Semuanya dalam kondisi siap, ya, dan kita pastikan bahwa insya Allah, ya, Bali Oke. siap menyambut liburan Lebaran ini. Baik. Nah, Pak Hendy, ini kan agak menarik tahun ini. Kalau kita berkaca dari tahun 2022, tahun 2021, tahun 2020, relatif kita kena pandemi itu kan euforia orang untuk mudik dan datang ke Bali mungkin agak berbeda tuh tahun ini. Ya, karena ini ada diperkirakan kalau saya Indonesia kan 123 juta katanya. Nah, sekian persen itu pasti akan ke Bali. Nah, kalau melihat dengan itu ada pelayanan-pelayanan apa yang akan ditingkatkan atau mungkin yang kemarinnya tidak ada sekarang dihidupkan lagi atau mungkin ditambah, Pak Hendy? Bagaimana terkait dengan itu, Pak? Oke, kami ini dulu ya, mereview terkait dengan perkiraan jumlah penumpang sepanjang masa liburan ini. Ya. Jadi kami memperkirakan sepanjang masa posko berlangsung dalam masa liburan Lebaran ini, kami akan melayani sebanyak 1.078.551 penumpang. Itu data kami peroleh dari kawan-kawan maskapai. Ya, Oh, berarti yang sudah fix pesan tiket. tapi biasanya akan Ya. tunggu. Oke. Nah, akan lebih. Ini yang sudah terdata sampai saat ini gitu, Pak. Betul. Untuk penumpang domestik kita akan layani kurang lebih sekitar 595.885 orang. Dan internasional 482.666 orang. Itu perkiraan kami saat ini. Baik. Berarti ada perbedaan dengan tahun kemarin? Kurang lebih dari hitungan kami naik sekitar 30-40%. Ya, 30-40% ini cukup cukup signifikan. Jadi hitungan hariannya seperti ini. Kalau rata-rata masa normal itu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali melayani sekitar 47.000, 48.000 per hari saat ini, ya. Oke. Tapi nanti dengan histori yang ada, kemudian data yang ada, bisa sampai 60.000 per hari.
Nah, inilah makanya Iya, kami iya. jaga sebenarnya dari kesiapan alat-alat kerja kami di sini dan juga stakeholder lingkungan semuanya kita pastikan karena cukup signifikan kenaikan. Baik. Apalagi kita lihat misalnya kenaikan itu menumpuk di 1 jam tertentu, peak hours. Nah, ini kan juga harus dijaga, Iya. dipastikan. Oleh sebab itu, terkait dengan kondisi yang ada, kami siapkan bahwa layanan di Bandara Bali ini 100%. Ya, dari sisi toll gate yang untuk masuk, kemudian lahan parkir, kemudian check-in counter, waiting room, ya, boarding gate seperti itu. Dan kawan-kawan dari tenan juga kita pastikan mereka buka standby. Oh, standby. Seperti itu. Karena ini juga kan peluang buat mereka ya. Dari Iya. jumlah penumpang yang datang, yang bertumbuh di Bali ini, tentu akan menjadi opportunity buat mereka, salesnya akan bertambah juga. Dan ini memang adalah hal yang menurut kami natural ya. Hal ini siklus naik turunnya untuk traffic di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali seperti itu. Libur Lebaran, libur Natal, tahun baru, kemudian libur anak sekolah, biasanya ada pertumbuhan. Baik. Nah, kalau terkait dengan keberangkatan, Pak Hendy, kalau tadi kedatangan sekitar 1 juta sekian tadi. Kalau keberangkatan juga untuk tahun ini apakah ada kenaikan juga yang signifikan dari tahun Itu total semuanya. Oh, itu total semuanya. Itu total datang dan berangkat ya, sekitar 1 jutaan tersebut. Jadi kurang lebih ya setengah-setengah lah. Ya, jadi 50-50. Kalau prediksinya mereka di H berapa? Puncak yang harus kredit. Kalau dari data kita review ya yang ada, kami memperkirakan tanggal 19. Tanggal masa puncak 19. untuk arus mudik. Arus mudik. Baliknya sekitaran tanggal 2 April. Seperti itu. Ini kan Bali yang tadi disampaikan. Ini kan unik. Ini tempat destinasi favorit untuk pelaksanaan liburan. Kayaknya sih kalau libur di sini 1 minggu kurang. Jadi kayaknya harus nambah nih. Kami memperkirakan sekitar tanggal 2 baru harus baliknya. Kita akan jaga di situ. Kita akan pastikan ya kawan-kawan juga menjaga ataupun menyiapkan lah ya keseluruhan dari sisi fasilitas, dari sisi layanan ya seperti itu. Dan hal yang perlu kami sampaikan juga di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali ini kami setiap hari mempunyai data prediksi jumlah pesawat, prediksi jumlah penumpang ya termasuk kargo yang ada. Jadi setiap hari kami dari data kawan-kawan maskapai kami ambil, kemudian kami data kami tambahkan, ya, sehingga 1 jam itu kurang lebih ada berapa penumpang sih di sini? Gitu. Yang baik yang domestik maupun internasional, yang berangkat maupun yang datang. Sehingga dari data tersebut ya, kita kirimkan nih ke seluruh stakeholder di sini, termasuk ke tenan-tenan. Oh ya. Karena juga akan melihat kan, oh jam segini perkiraan ada sekian ribu orang penumpang yang masuk. Nah, berarti mereka harus siap. Tapi di jam ini kelihatan nih jumlahnya kecil, hanya berapa ratus misalnya seperti itu. Oke, bisa diistirahatkan yang lain. Nah, termasuk semua kita berikan ke tenan, ke imigrasi, kemudian ke cukai ya, kemudian ke kawan-kawan kami khususnya dari sisi operasi. Karena kita menjaga bahwa dalam posisi fluktuatif naik turunnya penumpang di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, kita juga siap dari sisi plotting SDM yang ada. Gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan posko ini, apa yang bisa dimanfaatkan oleh tamu atau para penumpang kita datang? Apa Pak Hendy kalau boleh? Ini terbuka ya, siapapun yang ingin bertanya terkait dengan jadwal penerbangan, terkait dengan mungkin informasi di mana saya harus berkomunikasi dengan maskapai, silakan di sini. Posko ini relatif lebih mudah terjangkau, ya, bisa dilihat ya, baik yang mau berangkat maupun datang. Nah, nampak sekali kelihatan, karena memang dalam masa liburan Lebaran ini, kalau Bali kami melihat bahwa di domestik yang akan lebih terasa naiknya. Kalau internasional cukup stabil, cukup stabil, dan ini fokus kami adalah di sisi layanan domestik. Nanti kita sambil geser jalan Pak Hendy ya, kita mau lihat ke sana ya. Itu ikon Bali ya, itu ya tempat orang-orang pada ambil foto ya. Belum ke Bali kalau belum foto di situ. Yuk saudara, ikut saya bersama Pak Hendy, sampai redaksi kita menuju ke lokasi berikutnya. Pak Hendy, lanjut.